wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Pak Sekjen yang always stay di tempat sehari, sekarang ini baru 1 minggu ini sehari 2 kali, biasanya sebelumnya 3 kali sehari udah kayak minum obat Pak Sekjen ini, luar biasa. Mudah-mudahan Pak Sekjen sehat selalu, amin. 3 kali Mbak Ona, siang setengah 2 tadi jam 4 juga, sekarang Iya ketiga. 2 kali kan, sekarang biasanya 3 kali. Ya 3 kali ini. Oh, masa sih? Iya. Setengah 2 emang masih, Jen? Masih. Oh masih. Oh, Kak kira katanya Maya udah kelar. Yang daurah kan. belum? Oh ya Allah, miskomunikasi nggak pernah ikut tuh. Kemudian yang kami hormati Ustadz Jafar Siddiq dari Sulawesi Tenggara. Ini juga ada, tapi Vivo ini belum diganti. Ustadz Moyasir, Ustadz Teddy, Mbak Nur Laila, Mbak Diah, dan Mbak Gita nih. Ini sekarang didominasi oleh Muslimah Parmusi nih. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ke-26 harinya, tetapi kita malam 27. Insya Allah hari ini malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapat berkah Lailatul Qadarnya hari ini. Mudah-mudahan insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini yang akan mengisi sekali lagi Ustadz Jafar Siddiq dari Sulawesi Tenggara. WLDP Sultra. Sulawesi Tenggara. Sultra. Ya bener. Ya bener Pak Sekjen. Sampai gender saya. Ketua LDP Sulawesi Tenggara. Dengan pasukannya ada di belakang ini, luar biasa. Kami persilakan Pak Ustadz Jafar Siddiq, waktunya sekitar 20-30 menit, kemudian kita lanjutkan dengan dialog atau tanya jawab. Dipersilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bari'il mannan. Syara'al Islam wa anzalal Qur'ana faradal jihad li siyadatil adli wal aman. Al fawza wal ghufran al qailu fil furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala man qama fi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama fi lailatul qadri imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Sekjen Parmusi Pusat Insinyur Abdurrahman Syagaf, yang terhormat Ibu Dia Ibrahim Prentah, yang terhormat Ibu Muslimah Parmusi Pusat Nur Hayati Payapo, yang terhormat Ketua Lembaga Dakwah Parmusi Sulawesi Utara, guru saya Al-Ustadz Ki Haji Muyassir Arif Hafizahullah, dan kepada para jemaah sekalian yang saya tidak sempat sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat sehat maupun nikmat harta, nikmat waktu yang nampak maupun yang tersembunyi. Sehingga begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana yang engkau dustakan. Salam serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, ya, para orang tuaku, para jemaah ya, karena saya di sini bisa dikatakan paling muda karena belum cukup 20 tahun. Ya.
Ya, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebahagiaan yang besar bagi diri saya secara pribadi dan bagi kami semua jemaah yang hadir di sini, bisa berjumpa dengan para jemaah semua, para keluarga besar persaudaraan muslimin Indonesia di berbagai wilayah, ya mulai dari pusat dan di provinsi-provinsi lainnya. Kita sudah berada di penghujung terakhir pada bulan Ramadan, yang dimana 10 terakhir ini begitu tinggi keutamaannya sehingga menjadi kalimat sumpah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Fajr, wa layalin ashr, demi malam yang 10. Malam yang 10 di sini sebagian ulama menafsirkan malam 10 pertama pada bulan Dzulhijjah, yang kemudian malam 10 pertama pada bulan Muharram. Tetapi jumhur ulama berpendapat adalah malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Karena kenapa? Di situ banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apalagi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bisa menemui malam Lailatul Qadar. Di dalam hadis disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, "Man qama fi Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di samping itu kenapa kita harus memperbanyak amal, memperbanyak ibadah? Karena tidak menutup kemungkinan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak bisa menjamin bahwa Ramadan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita. Jangan kita menyesal ketika Ramadan meninggalkan kita, lalu ibadah kita masih banyak yang maksudnya masih banyak kelalaian seperti itu. Jadi perlu kita bersedih ketika kita belum sempat menghatamkan Quran, sholat tahajud masih putus-putus. Nah itu dengan waktu yang tersisa ini bagaimana kita giatkannya, belum khatam Quran dipercepat bacaannya agar selesai. Nah, para jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam permukaan bumi ini itu mempunyai tujuan. Dan tujuan yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini beribadah kepadanya. Di dalam surat At-Tarik ayat 56 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan beribadah kepadaku. Nah, bagaimana setiap aktivitas kita, langkah kita, bahkan segala aktivitas keseharian kita ini bernilai ibadah dari tidur sampai tidur kembali. Nah, ibadah ini terbagi 3 secara umum. Pertama ada ibadah hati, yaitu dengan zikir. Kemudian menghilangkan segala bentuk penyakit-penyakit hati, iri hati, ya, dengki dan sebagainya, ya. Dan senantiasa hati kita ini menanamkan kebaikan, rasa mahabbah kepada sesama seperti itu. Ya. Dan yang utama zikrullah, karena dengan zikir ini dapat menenangkan kita punya jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu dapat menenangkan kita punya jiwa, punya hati. Karena kenapa? Kalau hati ini bagus, maka semuanya akan bagus. Tapi jika itu jelek, maka semuanya itu akan jelek. Karena fungsi hati begitu berperan ya dalam diri kita, jiwa kita, untuk menentukan karakter kepribadian kita sebagai seorang muslim. Nah, yang kedua yaitu ibadah fisik, ya seperti sholat, dan yang kita jalani sekarang yaitu puasa Ramadan, shaum Ramadan, dan ibadah-ibadah lain
dunia yang harus dilaksanakan, iya, secara fisik, yang akan menambahkan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang menginfakkan harta di jalannya 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna fis sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi ini selaku khalifah, sebagai pemimpin. Sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, sudah mengabarkan kepada malaikatnya, wa id qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, menyampaikan kabar, mengatakan kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di permukaan. Pun malaikat bertanya, ciptakan manusia usahakan membawa malapetaka, tapi apa yang kalian ketahui? Nggak kedengeran ya, Jen ya? Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam menciptakan kita selaku khalifah. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah telah menjadikan kalian khalifah di permukaan bumi ini. Nah, minimal kita menjadi khalifah untuk diri kita. Kita memimpin diri kita. Kemudian jama'atun minal muslimin, pemimpin untuk segenap kaum muslimin. Minimal diri kita. Ya, karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Diri kita dipimpin agar diri kita tangan kita dipimpin agar tidak sembarang memegang, kaki kita dipimpin agar tidak sembarang juga tidak sembarang. Kemudian memimpin dalam ya. Jadi kita diperintahkan, wahai orang-orang beriman, Allah memanggil dengan menggunakan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan memberikan pelajaran agama kepada mereka, mengenalkan agama kepada mereka, tanamkan iman, tanamkan takwa agar mereka senantiasa dalam langkah hidupnya, kesehariannya itu bernilai ibadah, beramal soleh. Dan kita memimpin dalam rumah tangga itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian bagian dari jama'atun minal muslimin, kita memimpin orang banyak, kita memimpin dari sekian banyak orang. Ya, bagaimana kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tugas amanah selaku pemimpin, selaku khalifah, dan kita bertanggung jawab atas amanah. Karena itu adalah salah satu tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjadi dai-dai Allah. Kenapa? Karena kita seorang muslim, umat Islam, nanti dikatakan terbaik bukanlah karena tahajudnya yang bagus, bukan karena bacaan Qur'annya, bukan karena salatnya, tetapi nanti dikatakan umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna wa tanhauna 'anil munkar, yaitu untuk menyerukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena di sekitar kita begitu banyak kemungkaran. Di sekitar kita
begitu banyak kemaksiatan, maka itu sudah menjadi tanggung jawab kita satu sama lain untuk menyerukan kepada yang ma'ruf dan dikatakan ketika kita melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi, maka kita merubah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan, kalau tidak mempunyai kemampuan lagi dengan hati, tetapi itulah selemah-lemahnya ini. Nah, ini menegaskan bahwa kita ini selaku dai Allah penyuruh kepada jalan kebajikan. Ud'u ila sabili rabbika bil Iya, ahsu itu menjadi seorang ulama, itu menjadi hafizul Quran. Tetapi apa yang kita ketahui dari kitabullah, apa yang kita bisa, apa ini yang kita ketahui dari kitab Allah meskipun satu ayat, itu wajib kita sampaikan. Balighu anni walau ayat. Para jemaah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tanggung jawab kita dan inilah dakwah ila Allah yang dilaksanakan oleh para anbiya, para rasul, kemudian para sahabat, tabi'in, sampai seterusnya, sampai kepada kita, diwariskan kepada kita. Karena dengan dakwah ila Allah yang senantiasa kita jalankan dengan amwalikum anfusakum, dengan jiwa dan harta kita berkorban di jalan Allah untuk menyampaikan kebenaran, maka itulah nanti kita dikatakan umat terbaik dan menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah mendapat kemuliaan di akhirat nanti. Jadi sesuai dengan pembicaraan tadi, jadi berapa? 20 menit ya. Jadi ditambah dengan tanya jawab. Tafadhol. Ya, Mbak Ona. Ayo tanya jawab. Ya, terima kasih Ustadz Jafar Siddiq yang telah memberikan pencerahannya. Mudah-mudahan walaupun pesertanya hanya 15, tetapi kita mengharapkan 15 ini memang rutin sekali, jadi kualitasnya yang kita pentingkan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang telah disampaikan tadi tentang malam Lailatul Qadar, kemudian tentang jadi kesimpulannya, maaf dulu kesimpulannya, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu 3 unsur. Pertama, dari ibadah kepada Allah, yang kedua diciptakan selaku khalifah, dan ketiga menjadi dai wa da'iyah. Iya, oke. Silakan pada ibu-ibu dan bapak-bapak, silakan kalau ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, silakan. Tuh Mbak Tuti tuh, silakan Mbak Tuti. Halo, cek. Suara tidak jelas. Halo. Yang lain dulu, ada nggak? Iya, Mbak Tuti, jangan main kipas saja, langsung. Iya, ini lagi sholat, Bang. Ya. Iya, ini lagi sholat, saya lagi sholat. Sambil dengerin. Lagi baca Al-Quran juga. Yang lain, ya. Barokallah, Pak Ustadz. Ya, Mbak Unas, tunggu dulu lagi pengantarnya. Oh, udah. Silakan, Mbak Tuti. Ya. Pak Ustadz, kan selama ini penjelasan dari para ustadz itu bahwa ciri-ciri Lailatul Qadar itu adalah jika udaranya itu sejuk, terus pagi harinya itu seakan-akan habis turun hujan, pohon-pohon dan sebagainya itu tidak bergerak, bla 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 lah gitu. Yang pokoknya yang indah-indah yang sejuk itu katanya tadi malamnya turun Lailatul Qadar. Itu sudah terjadi kejadian. Pertanyaan saya, bagaimana kalau menjelang akan turunnya Lailatul Qadar? Ada nggak bacaan referensi hadisnya atau pendapat para ulama begitu? Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masalah tentang malamnya Lailatul Qadar ini sudah banyak ulama yang merasakan tentang Lailatul Qadar ini dan tanda-tandanya, dan bisa mendapatkan karamah dari Lailatul Qadar itu. Dan yang mulai dari seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani, dan banyak sekali. Tetapi saya ingin bercerita sedikit, semoga ini menjadi motivasi bagi kita
saya mempunyai seorang guru, beliau itu buta. Tetapi pada malam Lailatul Qadar pernah merasakan suatu bisikan bahwa yang manakah engkau pilih? Apakah engkau disembuhkan matamu atau diberikan ilmu? Lalu sang ustadz ini lebih memilih ilmu. Alhamdulillah di balik kekurangan itu beliau ini hafizul Quran, mungkin. Kemudian hafal hadis dan menjadi dai, ya. Dan kemudian sudah banyak memberikan ilmu kepada para dari ribuan santri-santrinya seperti itu. Itu yang saya tahu salah satunya mendapat kemuliaan pada malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Imam Al-Ghazali pun pernah merasakan Lailatul Qadar. Ya, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, Al-Habib Alwi Al-Haddad dan banyak dan sebagainya para ulama yang sudah merasakan Lailatul Qadar itu. Meskipun dari banyak yang saya temui orang-orang para ulama yang pernah merasakan Lailatul Qadar itu berbeda-beda malamnya, tapi semuanya menjawab pada malam ganjil. Ada pada malam 25, ada pada malam 27, ada pada malam 29, tetapi kebanyakan ada pada malam 27. Intinya kita yakini cukup saja. Kalau bertanya, ya referensi dari para ulama saya kira sangat banyak, tapi saya mengambil kesimpulan bahwa cukup kita bagaimana menghidupkan pada malam-malam ganjil yang utama kalau perlu 10 terakhir pada bulan 10 terakhir pada bulan Ramadan itu, ya semoga di dalamnya kita bisa menemukan Lailatul Qadar. Karena kita pahami bersama di dalam ayat disebutkan Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau sebanding kurang lebih 83 tahun yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat padanya ya untuk mengatur segala perkara, segala urusan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita khusus ini Mbak Astuti ya mendapatkan malam Lailatul Qadar dan semua urusannya bisa semua urusannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kasih jawaban singkat saja. Amin. Ya rezekinya dan lain-lain sebagainya. Ya. Amin. Terima kasih Ustadz. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak Ustadz mohon maaf kalau belum ada ya. Tadi saya kan mencatat nih, ibadah ada 3. Itu dari caranya atau dari apanya 3 nih? Ada ibadah hati, ibadah fisik, dan satu lagi tadi hilang suaranya Pak Ustadz. Mohon penjelasan itu Pak Ustadz. Mungkin karena jaringan tadi, mungkin karena jaringan ya. Iya. Jadi pertama saya mengambil kesimpulan ya. Saya mengambil kesimpulan ibadah hati itu zikir ya, yang kemudian ibadah fisik seperti sholat karena kita laksanakan dengan dengan gerakan kita, karena sholat itu kan mengikuti perintah Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, dengan gerakan kita, begitupun dengan jihad dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ibadah harta dengan menunaikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak lagi janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang senantiasa melaksanakan ibadah harta ini, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat yang paling populer sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin habbah," dan lain-lain sebagainya. Jadi 3, pertama ibadah hati, ibadah fisik, dan ibadah harta. 3 macam ibadah. Jadi kalau haji itu termasuk ibadah fisik dan ibadah harta dong Ustadz? Itu gabung, artinya ya, karena amwalik termasuk ibadah fisik, amwalikum anfusikum termasuk juga jihad. Ya, begitu. Oke, silakan yang lain. Bu moderator. Iya, silakan. Moderator. Ya, itu silakan Mbak Tuti. Saya pengen kenal dong, namanya Ibu Nur Laila itu rajin banget. Itu dari mana ya, Bu? Pura-pura ya. Maaf ini saya bertanya, Ibu Tuti dari provinsi mana ya? Oh, saya provinsi DKI Jakarta, Bu. Ya. Ya, Bu. Ibu Ngudi Astuti itu salah satu ketua di PP Parmusi dan salah satu ketua di PP Muslimah Parmusi. Oh, Masya Allah, barakallah ya.
Emangnya Pak Ustadz nggak lihat waktu mukernas, rakernas? Sebenarnya lihat sih saya, tapi kan sudah lupa-lupa wajahnya semua. Lupa. Enggak, dia yang diingat cuman Buona aja, Bu. Buona aja itu Pak Ustadz. Karena kan dia keliling-keliling sama Pak Sekjen. Yang lain Jadi dia Tapi Mbak bagus. Tuti Kalau ini Buana mah calon itu saya kenal ya. Ya. Saya biasa kok di kantor ngobrol sama saya. Tapi bagus kalau Ustadz nggak ingat wajahnya Mbak Tuti. Ya Allah Kak, Halo. Nadia. Halo, suara Berduka cita ya Kak. Halo, dengar suara saya? Iya, dengar. ya lanjut. Kak Dia. Mbak Tuti lanjut dulu. Hah? Lanjut, Tut. Ya udah Nanti- silakan Pak Nanti Ustadz. itu belakangan. Silakan yang lain. Ada Mbak Dian Purwani di sini tuh. Ada Mbak Min apa nih? Silakan. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Pak Sekjen barangkali langsung. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dari tadi merenung saja ini. Seandainya ini Ramadan terakhir kita seperti yang Ustadz bilang tadi. Iya, saya jadi sedih ini. Gimana ini? Saya lebih-lebih saya sedih apalagi. Iya, tahun depan Saya kira-kira merasakan nggak ketemu. semenjak saya ini dari kecil pertama kali masuk Islam. Iya, gimana seandainya ini Ramadan terakhir kita beneran ini, Ustaz? Nah, padahal Apa belum yang harus cukup. dilakukan? Rasanya belum siap ini. Jadi tentu kita memperbanyak ibadah, kembali lagi kita mengintrospeksi diri kita, kembali kita mengevaluasi diri kita, apa saja kelalaian kita selama Ramadan ini, apalagi ini menjadi kesedihan. Suasana Ramadan ini tidak seperti Ramadan yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Saya juga sebenarnya sedih karena Ramadan akan meninggalkan kita tidak menutup kemungkinan menambah ibadah ya seperti itu. Itu saja secara singkatnya Pak Sekjen. Apa-apa. Oke, silakan. Mbak Nurlela. Ada yang bertanya? Ini ada Dr. Dian Purwani. Dr. Dian Purwani dari mana? Saya Dari sangat Sumatera juga, maaf Mas? sekali bila suaranya putus-putus dan suaranya para jemaah juga saya kurang jelas mendengar. Jadi saya mohon maaf bila Iya. Emang ada masalah ini kayaknya. Ini jaringannya kena COVID-20 ini. Jaringannya agak susah ya Pak Ustadz ya. Silakan, Oh Mbak. iya. Tadi tak mute itunya, Kak. Ya, langsung Mbak Grim, langsung. Silakan Pak Srim. Mute, sorry. Mukanya nggak ada jadi suaranya apa? Udah Mbak Ona, langsung Mbak. Saya ingat toh. Ibu Sri saya kenal. Ustadz, saya kenal. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam makasih ya warahmatullahi Ustadz. Masih ingat. Ya, saya mau tanya. Tadi kan ada salah satu bahwa disampaikan bahwa, hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu. Nah, Ya, kebetulan saya ini kan 6. udah single parent ya istilahnya. Nah, apakah ada doa khusus supaya anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh-solehah, benar-benar yang soleh-solehah, yang sampai seterusnya gitu loh, bukan hanya sekarang aja, tapi seterusnya mungkin sampai nanti dia udah berkeluarga, sampai Istiqomah ya Mbak. nantinya. Ini. Jadi kita meninggalkan satu
bekal untuk anak-anak itu menjadi benar-benar yang soleh dan solehah, istiqomah, bisa mimpin anak-anaknya gitu. Itu Ustadz, minta tolong apa ada gitu, atau apalah mungkin apa yang lebih spesifik itu ada apa enggak gitu. Maksudnya supaya Itu aja, nggak single Ustadz. parent lagi gitu. Bukan itu. Pak Sekjen bukan itu. Pak Sekjen ini suka Saya kan harus belok-belokin. mimpin keluarga. Iya, iya. Mas Sekjen begitu. Salah Keluarga denger. anak-anaknya. Gawat. Oh iya, iya, iya. Supaya anak-anaknya Mas Sekjen. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Jadi saya menanggapi pertanyaan dari Ibu Sri Miguna, meskipun saya tidak mendengarnya 100% karena putus-putus. Jadi kesimpulannya bertanya masalah pendidikan, masalah anak. Nah, pertama kita mendidik menanamkan dalam kepada anak itu menanamkan iman, mendidik akhlaknya. Artinya memberikan contoh yang terbaik agar mereka bisa menjadi menjadi para mujahid-mujahid, menjadi anak yang soleh-solehah, ya seperti itu. Dan mengenalkan mereka kepada agama, dan yang kedua adalah lihat lingkungannya, siapa dia berteman itu tetap dalam pengawasan kita, seperti itu. Karena kadangkala seorang anak itu mengikuti karakter temannya. Jadi kita ingat kesimpulan dari sabda Nabi, seseorang itu dilihat dari agama temannya. Kalau dia berteman sama pandai besi, ya maka akan tercium baunya. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, sama juga demikian. Jadi kita mengajarkan anak-anak, menanamkan akhlak yang mulai dalam rumah tangga, kemudian melihat lingkungannya, sama siapa ia bergaul. Insya Allah ketika bersama orang-orang soleh akan menjadi orang soleh, akan tetapi jika dia tidak bisa mengontrol diri dan pergaulan yang bebas, itu yang sangat kita sayangkan. Wallahu a'lam. Halo, dengar suara saya? Dengar Ustaz, sangat jelas itu barusan. Jelas banget, jelas. Iya. Mbak Srim, gimana tuh? Udah Pak Ustadz. Silakan Mbak Ida, ada yang mau tanggapi? Mau menjadi pendengar setia? Nyimak. Ini Muslim dari mana nih? Muslim itu ketua lembaga, kalau ininya lembaga hukum. Kalau di Parmusi namanya lembaga ketua rumah perdamaian untuk keadilan, rumah PK keadilan. Parmusi. Oh, jadi sarjana hukum dong. Iya dong. Lagi belajar Ustaz. Bukan S1, udah S7. Agamanya masih banyak kurangnya, makanya banyak mendengar aja dulu. Ya, masih banyak kurang. Iya, silakan Ibu-ibu. Kalau sudah Mbak Srim ada lagi? Sudah? Enggak, Kak. Sudah. Ya? Terima kasih, Mbak Tuti udah? Barakallah. Mbak Maya senyum-senyum aja di fotonya. Pegang mic tapi nggak ada suaranya. Baik, Dia, ada yang mau ditanyain, Bu Dia? Ibu Dr. Dian Purwani. Oke. Kalau gitu kita tutup aja ya Pak Sekjen ya, atau Pak Sekjen ada yang mau ditambahkan? Oh, kemudian saya kasih kesimpulan yang terakhir. Silakan kesimpulan. Kebajikan Pak. Ya, ada yang mau nanya tuh. Kebajikan dan halifah tadi. Oh, Dr. Dian. Ya, Dr. Dian, silakan. Ya, tentang kebajikan dan halifah tadi. Yang terakhir tadi Ustadz kan ceramahnya itu kebajikan dan halifah. Ya, Ibu, mohon diulangi Bu, saya tidak dengar. Tadi Pak Ustadz Jafar Siddiq di akhir ceramahnya ada mengatakan tentang kebajikan dan halifah. Nah, kebajikan dan halifah yang bagaimana di Indonesia ini, karena kan kita macam-macam ya di sini, pluralisme kan gitu. Nah, kita memang Islamnya ya sesuai Al-Quran, tapi yang kebajikan yang khalifah yang bagaimana yang tadi Bapak maksudkan gitu. Oh ya, yang terakhir ya, jadi
min jami'atin minal muslimin adalah sekelompok orang kan ini berbicara tentang kepemimpinan. Yang saya maksud tadi yang pertama khalifah untuk diri kita. Kemudian khalifah dalam rumah tangga kita, memimpin rumah tangga kita. Yang kemudian terakhir min jami'atul minal muslimin. Kalau melihat di Indonesia sendiri, ya artinya sekarang kan ini bukan zamannya khalifah. Zamannya khalifah itu nanti ketika Al-Mahdi akan datang karena zaman khalifah telah berlalu. Di dalam hadis dikatakan rawahu Imam Ahmad tsumma satakunu khilafatan ala minhajin nubuwah, dan penegakan kekhalifahan kembali kepada minhajin nubuwah itu nanti pada akhir zaman ketika datangnya Al-Mahdi. Ya ketika datangnya Al-Mahdi, dan itu untuk di Indonesia sendiri belum diterapkan sistem khalifah. Karena khalifah itu diterapkan tidak secara perorganisasi, tidak secara per kelompok, tetapi min jami'atin minal muslimin, oleh seluruh kaum muslimin, yaitu Al-Mahdil Muntazar. Jadi yang saya maksud yang tadi ada 3 saja, yaitu khalifah untuk diri kita, memimpin diri kita, yang kemudian khalifah dalam rumah tangga kita, dan khalifah min jami'atin minal muslimin. Akan tetapi di Indonesia karena dasar kepemimpinan adalah apa? Demokrasi ya. Dasarnya demokrasi, kita taat saja pada undang-undang yang ada selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan tidak bertentangan dengan syariat. Tapi khalifah min jami'atul muslimin adalah khalifah yang ditegakkan oleh seluruh kaum muslimin, bukan perorangan maupun perorganisasi. Itu yang saya pahami tentang masalah kekhalifahan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Ibu Dok. Ya, terima kasih Ustadz. Silakan langsung statement. Closing statement jadi penutup. Silakan. Doa kalian. Ya, jadi pertama tadi saya ulangi kesimpulan dari ceramah saya tadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu 3 unsur. Pertama beribadah, yang kedua selaku khalifah, dan ketiga menjadi dai. Dan bagaimana ini dalam diri kita diaplikasikan dalam keseharian kita. Yang kemudian yang kedua kita ini sudah berada di penghujung akhir-akhir Ramadan. Bagaimana ibadah kita semakin kita giatkan, semakin mengevaluasi ibadah kita, mengintrospeksi diri kita, kemudian semakin memperbanyak ibadah-ibadah kita, karena tidak menutup kemungkinan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Apalagi dengan suasana corona seperti ini, ya suasana corona seperti ini membuat kita sedih. Tapi ingat, suasana corona jangan kita menjadi jabariyah, jangan menjadi qadiriyah. Ya, jabariyah hanya mengandalkan Allah, tetapi tidak melaksanakan sunnatullah, tidak melaksanakan syariat. Tapi qadiriyah hanya mengandalkan dirinya. Jadi kita tetap ikhtiar kepada Allah, kembali kepada Allah, tapi menjalankan juga prosedur. Dan terakhir saya minta doanya kepada ibu-ibu muslimah Parmusi, karena saya orang pertama seperti nonton saya yang memakai rekomendasi dari Parmusi, Persaudaraan Muslim Indonesia, untuk belajar di Universitas Islam Madinah. Dan alhamdulillah saya sudah melalui muqabalah di Universitas Al-Madinah kemarin, di Universitas Jami'ah Islamiyah Madinah kemarin, dan itu dinyatakan lulus hanya karena dengan posisi corona seperti ini, ya belum belajar, tapi muqabalah secara langsung di universitas itu sudah dilaksanakan. Jadi saya memohon doanya. Terima kasih juga Pak Sekjen yang telah membantu saya, yang telah yang memberikan jalan, dan kemudian memberikan surat rekomendasi, karena merupakan kewajiban dari universitas, wajib ada surat rekomendasi dari lembaga, dan saya memakai dari Parmusi, meskipun kebanyakan teman-teman ini ada dari Wahda, ada dari PKS, dan banyak dan sebagainya, tetapi saya membawa nama Parmusi di Universitas Islam Madinah, memakai rekomendasinya, dan alhamdulillah itu sah diterima. Alhamdulillah. Amin, terima kasih. Ya, kalau gitu doakan kita, Ustadz Jafar, doakan kita supaya ini bukan Ramadan terakhir kita. Amin, amin, amin. Insyaallah wa yassir umur jami'a. Allah panjangkan umur kita semua. Amin. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, amin. Sudah tidak ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi'ul madidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula
Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith. Allahumma ghfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa allaf baina qulubihim wa 'uduwihim wahjurhum subulas salam. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa'lil wansur kalimatal haqqi wal iman. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mustad'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Ugur wa fi Hindi wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Allahumma ja'al hadha biladana al-Indonesia aminatan mutma'innatan wa jami'i biladil muslimin. Allahumma sirf anna hadzal bala wal waba min virus corona min nafsina wa min ahlina wa min qaryana wa jami'i biladil muslimin ya Allah ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min adzabil fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Allahumma titrika abaina wa ummahatina wa auladina wa limasyahinina wa jami'il muslimina minan nari ajma'in. Allahumma innana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al ahlul farmusi anzil rahmatan minas sama'i. Anzil rahmatan minas sama'i wa fil arya rabbal alamin wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Allahumma anzil alaina rahmatan min nafsina wa min ahlina khassatan ila jamaah wa ashabul farmusi wa jami' ahlukum fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Terima Ustaz, kasih doanya mantap. semuanya. Terima kasih banyak. Mantep banget doanya, bagus banget. Subhanallah. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada ya? Bapak Ibu, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.